Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam santun selalu untuk teman-teman, saudara-saudara di Ewa Kultur. Semoga Allah selalu senantiasa menjaga, memberikan, melimpahkan kesehatan, kemurahan rezeki kepada teman-teman, saudara sekalian. Semoga dengan bertambahnya usia, dengan berjalannya waktu, semakin menjadi hamba-hamba yang mengerti tentang hidup, tahu tentang inti kehidupan, dan semakin dewasa dan bijak di dalam memaknai kehidupan itu sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk kali ini saya akan sedikit berbagi tentang pengetahuan. Sebelumnya, di dalam kehidupan itu banyak sekali terdapat keunikan-keunikan, banyak sekali terdapat kemisteriusan, banyak hal-hal yang terkadang sulit dinalar oleh logika. Kadang kalau kita mau membicarakan tentang roh, tentang nyawa, tentang nafas, tentang kesadaran, tentang jiwa, tentang pengetahuan-pengetahuan spiritual, bahkan tentang alam langit, banyak hal-hal misterius yang notabene apabila kita mau mengkaji itu berbenturan dengan pengetahuan umum dan akan menjadi kontroversi. Seperti contoh tentang takdir, tentang nasib, tentang seluruh eksistensi kehidupan kita. Terkadang kalau kita maknai dari sisi teologi dan logika, itu sangat berbenturan. Di era milenial sekarang ini, kita sama-sama tahu bagaimana YouTube menyajikan tentang pengetahuan-pengetahuan yang jauh sekali dari pemahaman umum. Makanya yang sering saya sampaikan, kalau menjadi umat Islam yang hanya mengacu kepada kefanatikan belaka, memahami Allah enak, cukup dengan kata-kata siapa? Dengan kalimat Allah. Allah itu yang menciptakan alam semesta. Allah itu yang memberikan daya kekuatan kepada setiap makhluk. Seluruh apapun yang terjadi pada manusia, ini adalah atas qada Allah. Tetapi kalau kita mau sedikit tafakur di dalam kehidupan, memaknai, merenungkan tentang seluruh kejadian hidup, jadi terkadang ada hal yang rancu di dalamnya. Seperti contoh, seluruh kehidupan manusia itu Allah yang memprogram kehidupan manusia. Seluruh tindakan, perilaku, bahkan wujud lahir, hidup, dan mati, ini adalah settingan program dari Allah. Kan demikian kata kitab, apa yang kita tahu dari sisi ilmu teologi. Contoh kecil tentang mati. Mati itu syariatnya, di ilmu syar'inya itu Allah yang menentukan tentang apa? Tentang kematian kita. Ketika kalau kita kembalikan kepada diri kita, contoh kita di jalan raya. Jadi di jalan raya kita naik motor, di depannya ini ada truk besar atau bus. Lalu kita main selonong mengendarai motor ini tanpa memakai helm, tanpa keselamatan. Lalu kita main tabrak truk atau bis tersebut. Kira-kira bagaimana? Bagaimana hubungannya dengan bahwa kematian itu yang menentukan Allah? Apakah kita harus menyimpulkan, oh memang Allah memberikan jalan demikian? Allah melupakan si pemotornya memang dibuat demikian, lalu menabrak si bis sehingga terjadi bagaimana? Terjadi tentang kematian. Nah itu tadi hanya contoh. Saya akan sedikit berbagi pengetahuan tentang takdir manusia itu yang menciptakan manusia itu sendiri. Jadi yang pasti ada tanda petik di dalamnya, perlu perenungan yang sangat panjang, nggak bisa digebiauya bilang orang Jawa ya kan, nggak bisa diantem kromo. Di sini butuh perenungan yang sangat panjang, butuh pengetahuan pula yang sangat panjang. Kalau hanya digebiauya ya nanti hasilnya ngawur.
Karena kalau kita kembalikan kepada qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimisli madada. Semua apapun yang disebabkan, yang diakibatkan di muka bumi, baik tentang ilmu, tentang materi, tentang apapun di muka bumi, itu penyebabnya siapa? Penyebabnya adalah Allah. Jadi untuk menyimpulkan ilmu, untuk berkomentar tentang ilmu, kita tidak bisa sepihak untuk menentukan tentang ilmu itu sendiri. Tentang takdir, orang yang pailit di dalam kehidupan, orang yang tidak mau berusaha, tidak mau berikhtiar di dalam kehidupannya, dia hanya menerima apa adanya keadaan hidup, tanpa bekerja, tanpa melakukan apapun, tanpa memiliki niat yang kuat untuk apa? Contohnya untuk bekerja. Sehingga otomatis secara logika, otomatis kehidupannya akan miskin, kekurangan di dalam kehidupan. Nah, kalau kita lihat dari sisi demikian, itu berarti manusia itu menentukan apa? Menentukan tentang jalan rezekinya. Manusia usaha ikhtiar sekuat-kuatnya. Kalau untuk menentukan tentang nilai kesabaran, nilai tentang pasrah, nilai tentang ikhlas, tentang kehidupan itu sendiri, gunakan tentang ikhtiar dulu, baru perkara hasilnya, baru nanti apa? Kita lapangkan dada kita. Kita kembalikan kepada syariat. Memang Allah belum memberikan rezeki kepada kita. Kalau kita kembalikan kepada ilmu, orang yang tidak mau belajar, masa kecilnya, dia hanya lulus SD, contohlah kecil ya kan. Bahkan SD tidak lulus, dan orang tuanya tidak pernah peduli tentang anaknya dibiarkan menjalankan kehidupan, bahkan jauh dari apa? Jauh dari pendidikan akademis. Nah, otomatis masa tuanya akan bagaimana? Masa tuanya akan ya pelongo-pelongo lah, bilang orang Jawa. Yang pasti akan idiot di dalam memaknai tentang kehidupan sendiri, bahkan dia akan keras dengan seluruh emosional pemahamannya. Nah, kalau kita kembalikan dari sisi demikian, ini hal kecil aja, contoh hal kecil. Kalau kita kembalikan dari sisi demikian, manusia itu diberikan kemutlaan untuk menentukan tentang nasibnya sendiri. Kalau mau pinter, otomatis harus belajar. Kalau kepingin punya, itu harus kerja. Logikanya seperti itu. Nah, perkara nantinya manusia itu memancarkan kekuatan vibrasi, menata tentang afirmasinya, menata tentang frekuensi seluruh wujud usahanya, itu tergantung siapa? Itu tergantung manusianya sendiri. Yang pasti manusia itu betul-betul ada keunikan tersendiri manusia. Di dalam diri manusia itu banyak kemisteriusan, banyak hal-hal yang sangat misterius di dalam diri manusia. Sangat misterius dan secara syariatnya dikatakan gaib. Manusia itu kalau kita mau mengkaji loh ya, unsur manusia ini jelas. Tubuh manusia yang berwujud materi itu berasal dari 4 unsur. Air, api, angin, tanah itu sudah sangat jelas. Lalu dalam diri manusia ada unsur yang sangat mutlak yang mempengaruhi seluruh kehidupan dohiriah batiniah manusia. Nah, unsur manusia yang berupa roh, jiwa, batin, nyawa, atma, nafas, itu kira-kira dari mana? Tentang pengetahuan Allah. Nah, kalau tentang pengetahuan Allah, tentang ilmu kemarifatan, tentang manunggaling kawula Gusti, tentang pengenalan diri, kita nggak mau mengkaji secara jauh, ya Allah akhirnya nanti bagaimana? Penyimpulan terkuat dari Allah. Allah itu seperti itu, seperti apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Rasulullah adalah sang terhebat. Rasulullah memiliki kejeniusan yang sangat hebat, memiliki pengetahuan religius yang sangat hebat, sehingga Rasulullah sampai tahu tentang walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Bahwa kata Allah dari pemahaman ma'rifatnya, kalau dari pemahaman syariatnya kita kesulitan untuk menentukan kiblat, arah kita mau sholat, mau sembah, mau sujud, itu kita diberikan kebebasan kemanapun arah. Kalau kita kebingungan tentang kiblat, kita dihalalkan untuk apa? Untuk sholat menurut keyakinan kita. Tapi fasama wajhullah ini kalau kita kaji dari al-insanu sirri wa ana sirri, bahwa kata Rasul
dimanapun kita berada, kita berhadapan dengan wajah-wajah Allah. Nah, sementara waktu tentang kalimat takbir itu sendiri, tentang kalimat thayyibah, tentang kalimat tauhid itu sendiri, itu merujuk pada apa? Merujuk kepada besarnya Allah. Seluruh pengetahuan apapun, seluruh kehidupan apapun yang kita mau, bahkan kita mau sukses, mau enggak, mau sehat atau enggak, itu kita yang menentukan. Kita diberikan anugerah apa? Kekuatan superpower, yakni pikiran manusia. Kita diberikan intuisi, kita diberikan tentang kesadaran, kita diberikan banyak hal-hal yang merujuk manusia untuk bisa menikmati tentang kehidupan itu sendiri. Makanya kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, kalau kita terus-menerus di dalam kehidupan ini hanya mengandalkan senjata malas, senjata kita itu hanya diam-diam doang, tidak mau mengkaji, tidak mau mencari, ya kita akan ketinggalan kereta. Dalam arti ketinggalan kereta bagaimana? Saatnya nanti suatu saat manusia pasti pulang ke alamnya. Jadi alam apa? Alam kematian lewat pintu dikubur. Sebagai bahan spekulasi, kalau kita di dunia ini hanya lewa-lewa, apalah bahasanya itu, hanya diem-diem, hanya kayak gitu-gitu, mana bahasa-bahasa filosofi, bahasa-bahasa metafora yang berupa surga, ini bahasa metafora ya, yang berupa surga yang dijanjikan, mana mungkin kita akan mendapatkan derajat tersebut. Walaupun orang-orang ma'rifat tidak pernah berharap tentang derajat yang dijanjikan di dalam Al-Quran yang yang disabdakan oleh Rasulullah. Jadi kesimpulannya, senyampang kita masih hidup, senyampang kita masih diberikan raga ini, alangkah indah kalau kita ke depannya. Kita nggak tahu loh, kita besok mungkin meninggal, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Pastinya kita di alam antrian ini, alangkah baik kalau kita mempersiapkan tentang apa? Tentang bagaimana jiwa kita setelah keluar dari tubuh fisik ini. Kira-kira jiwa kita nanti masih tetap eksis apa enggak? Atau jiwa kita mau menjadi jiwa yang menangis, jiwa yang terhalang, jiwa yang terkekang oleh apa? Oleh seluruh ego di dalam kehidupan ini. Saya yakin di zaman modern sekarang ini, apa sulitnya untuk mencari ilmu, apa sulitnya untuk mencari pengetahuan. Kalau mungkin kita hanya memahami tentang pemahaman tentang hal-hal fanatik, tentang hal-hal yang biasa, kita nggak akan pernah tahu tentang pengetahuan, tentang ilmu yang sangat luas. Seluruh samudera raya andai kata dijadikan tintanya, seluruh pepohonan andai kata dijadikan penanya, seluruh lautan andai kata dijadikan tintanya untuk menuliskan memaknai satu ilmu untuk dimaknai sampai meninggal dunia, kita nggak akan bisa memaknai satu ilmu. Contoh, Allahu Akbar. Kalau kita mau memaknai, mencari ilmunya, mengkaji ilmunya, Allahu Akbar itu tidak akan pernah selesai untuk dikaji sampai kapanpun. Termasuk kalimat la ilaha illallah, kalimat Allah, kalimat alhamdulillah, istighfar, segala macam, subhanallah. Makanya di jagat raya ini, Allahu ladzi khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari layatil liulil albab. Apapun yang berpasangan di jagat raya ini yang diciptakan oleh Allah, seluruhnya membawa hikmah, seluruhnya membawa makna. Apabila kita bagaimana? Kita mau memetik, kita mau mencari intisari di dalamnya. Apabila enggak, jangan pernah berharap lebih di dalam kehidupan. Lebih-lebih setelah bagaimana? Setelah jiwa kita keluar dari tubuh fisik ini, jangan pernah berharap lebih. Walaupun kita tidak pernah berharap, tetapi secara ekstensif kita akan mendapatkan semua itu. Semoga para teman-teman menjadi pribadi-pribadi yang mulia, pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh betul-betul faham tentang agamanya, faham tentang teologi, faham tentang kehidupan. Semoga teman-teman sehat selalu. Hal yang sangat dibanggakan oleh setiap manusia, yakni apa? Memiliki kesehatan zahiriyah, kesehatan batiniah, sehingga kita bisa menikmati, tidak dirajam oleh kehidupan ini. Saya Wakultur dari Danau. Saya iri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.